Shalom. Hari ini kita akan renungkan surat 1 Petrus pasal 4. Paragrafnya sudah dibagikan dua. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai ayat 11. Kesudahan sudah dekat. Kuasailah dirimu, jadilah tenang dan berdoa. Terutamanya, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungguh-sungguh. Paragraf yang kedua ayat 12 sampai 19. Ketika menderita sebagai orang Kristen, janganlah malu, melainkan bersukacita dan memuliakan Allah dalam nama Kristus. Kemudian kesimpulan hari ini, orang percaya yang turut jalan Kristus harus mempersenjatai diri dengan hati yang akan menderita seperti Yesus. Sebelum mempersenjatai itu, kita juga hidup untuk memuaskan hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Namun, sekarang kita berubah. Sebab itu, mereka memfitnah kita dan ingin membunuh. Tetapi kita menjadi orang yang hidup karena turut kehendak Tuhan, walaupun dihakimi secara jasmani. Sungguh kesudahan sudah dekat. Jadi, kita harus menguasai diri dan jadi tenang. Mengasihi sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Memberi tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Dan melayani seorang akan yang lain. Hidup demikian itu menjadi bukti mempersenjatai secara rohani. Dulu kita heran, kenapa orang percaya menderita? Namun sekarang kita bersukacita dan memuliakan Tuhan di dalam penderitaan. Ajaran tentang Allah. Pertama, Kristus juga telah menderita penderitaan badani. Kedua, Kristus telah memberitakan Injil juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Ketiga, sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan Allah menghakimi pertama-tama pada rumah Allah sendiri. Ajaran bagi kita. Pertama, barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Jadi, jangan kamu bergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah saja. Kedua, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ketiga, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Keempat, ketika menderita sebagai orang Kristen, bersukacita dan memuliakan Allah dalam nama Kristus itu, dan menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Aplikasinya, pertama, mengasihi sungguh-sungguh seorang akan yang lain dan menutup banyak sekali dosa, melayani seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kedua, bersukacita dalam penderitaan dan memberitakan rencana Tuhan yang akan menghakimi pertama-tama pada rumah Allah sendiri ketika menghakimannya dimulai. Ya, namun kita harus dapat pengharapan karena Yesus Kristus setelah mati pergi ke penjara dan dia sudah memberitakan Injil kepada orang-orang yang dalam penjara. Inilah sudah mati. Ya, itu salah satu perumpamaan
sesungguhnya begitu, Yesus Kristus ingin menyelamatkan segala jiwa. Maksudnya begitu. Sehingga sekalipun dalam penderitaan, kita harus bersukacita dan harus mengatasinya semua penderitaan ini. Jadi PR praktiknya, menutup segala dosa orang lain dengan kasih dan melayani untuk mereka dengan karunia dari Tuhan. Kemudian memberitakan rencana Tuhan yang akan menghakimi dan pertama-tama pada rumah Allah sendiri. Ya, semua orang akan dihakimi. Namun orang percaya pertama-tama akan dihakimi karena kita harus bertanggung jawab sebagai anak Allah. Kita harus hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Namun kalau tidak begitu, Tuhan akan menghakiminya pertama-tama pada rumah Allah sendirinya. Namun semua orang akan dihakimi di dalam rencana Tuhan. Hari ini juga memberitakan tentang ini. Ya, sudah dekatnya hari kesudahannya. Hari ini juga selama melayani dan Tuhan memberkati.